Salam sejahtera, salam kenal bagi kita semua. Perkenalkan, saya Mangasih Butar-Butar SEMM, NIDN 0101016316, NUPTK 77497416 42130082. Saya dosen tetap program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Semester ini, yaitu semester genap tahun 2024-2025, saya dipercayakan membawa mata kuliah Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial atau CSR dengan beban studi 2 SKS. Mata kuliah ini disampaikan semester ini di semester 4, termasuk kelompok inti keilmuan program studi atau IKPS yang bertujuan membekali mahasiswa dengan kompetensi teoritis dan praktis di bidang etika perusahaan dalam berbisnis. Proses pembelajaran yang kita lakukan bersama dengan mahasiswa sifatnya tatap muka di depan kelas dengan memfokuskan keterlibatan aktif mahasiswa dalam membangun pemahaman di bidang mata kuliah etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Proses pembelajaran yang kita lakukan dalam satu semester ini berlangsung 16 minggu sesuai dengan kalender akademik yang ada di kampus kita di Universitas Prima Indonesia. Dimaksudkan untuk mendukung capaian pembelajaran bagi lulusan atau CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Seluruh mata kuliah bisa diakses mahasiswa di sistem yang kalau di Fakultas Ekonomi Unpri kita kenal dengan platform Spada yang terdapat di https://spada.unprimdn.ac.id/course. Mahasiswa juga bisa membaca atau mengunduh materi mata kuliah etika bisnis dan tanggung jawab sosial tadi di platform Spada tersebut, antara lain RPS atau Rencana Pembelajaran Semester, Rencana Tugas Mahasiswa atau RTM, dan juga bisa mengunggah tugas-tugas yang saya serahkan kepada mahasiswa. Metode pembelajaran yang kita lakukan bersifat student-centered learning, yaitu mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dengan membahas prinsip dan penerapan etika bisnis di perusahaan, kemudian prinsip dan penerapan CSR di perusahaan. Kurikulum yang digunakan saat ini kan Outcome Based Education atau OBE. Nah, dengan kurikulum ini mahasiswa atau kita harapkan mahasiswa mampu memahami prinsip etika bisnis dan CSR, mampu memahami Good Corporate Governance atau GCG, mampu memahami dan mengambil solusi tantangan implementasi etika bisnis dan CSR, mampu mengembangkan jenis atau model program CSR, mengetahui pendekatan stakeholder terhadap etika bisnis dan CSR, memahami standar implementasi CSR secara nasional maupun global. Untuk memudahkan pemahaman dan aplikatif dari mahasiswa terhadap mata kuliah ini, maka saya melakukan presentasi partisipatif di kelas, melakukan diskusi terstruktur, kemudian studi kasus kontekstual, melakukan latihan analitik, penugasan proyek kolaboratif, dan pendayagunaan Spada, yaitu tadi platform elektronik ya atau digital yang ada di kampus kita. Untuk mendukung pencapaian CPL Prodi S1 Manajemen, dilakukan penilaian dalam 3 domain utama, yaitu S sikap, P pengetahuan, KU keterampilan umum, dan KK keterampilan khusus. Adapun CPL yang relevan yang diintegrasikan dalam pembelajaran antara lain S4 bertanggung jawab secara mandiri, P2 memahami isu-isu etika bisnis dan tanggung jawab sosial pada level nasional maupun level global, KU2 mampu mengaplikasikan dengan tepat pengetahuan manajemen dan bisnis, KK3 mampu menerapkan etika bisnis dan tanggung jawab sosial kepada seluruh lingkungan bisnis perusahaan. CPMK1 memahami teori dasar terkait etika dan tanggung jawab sosial dalam bisnis,
CPMK 2 memahami isu-isu etika bisnis dan tanggung jawab sosial pada level nasional maupun level global. CPMK 3 mengimplementasikan sistem ekonomi dalam bisnis. CPMK 4 menguasai prinsip-prinsip etika, kesadaran dan perilaku etis dalam dunia bisnis. CPMK 5 memahami tanggung jawab organisasi terhadap masalah-masalah yang berdampak kepada masyarakat. Ruang lingkup materi kuliah etika bisnis dan tanggung jawab sosial antara lain pengertian etika bisnis dan tanggung jawab sosial, pendekatan dalam pengambilan keputusan bisnis, prinsip etika bisnis, good corporate governance, kemudian CSR, permasalahan etika bisnis, lingkungan bisnis dan pemasaran, kemudian individu dalam organisasi, corporate citizenship, pendekatan stakeholder terhadap etika bisnis dan tanggung jawab sosial, pro dan kontra CSR, standarisasi CSR, studi kasus etika bisnis, yang dalam hal ini salah satunya kita ambil kasusnya PT Gramedia. Kemudian studi kasus etika dan tanggung jawab sosial beberapa perusahaan di Indonesia, ada perusahaan besar maupun perusahaan sedang. Kemudian di pertemuan terakhir, pertemuan 15, evaluasi etika bisnis dan CSR. Dasar penilaian yang kita lakukan untuk menilai kelulusan mahasiswa, partisipasi aktif 20%, tugas mahasiswa 25%, kuis 25%, dan project 30%. Rentang nilai kelulusan, nilai 80-100 kita sebut sangat baik atau A, 70-79 masuk kategori baik atau B, 60-69 masuk kategori cukup atau C, 35-59 masuk kategori kurang atau nilai D, 0-34 masuk kategori sangat kurang atau gagal. Berikutnya silakan disimak tayangan video pembelajaran mata kuliah etika bisnis dan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari proses atau tahapan sertifikasi dosen tahun 2025 ini. Sekian dan terima kasih. Oke, mata kuliah kita etika bisnis dan CSR, kan? Karena dua bagian, jadi setengah, maksudnya sampai pertemuan 7 kita bahas etika, mulai dari pertemuan 9 kita bahas CSR. Ya. Oke, kira-kira ada yang paham apa bedanya etika dan peraturan? Apa kira-kira bedanya? Etika dan peraturan. Yuk. Peraturan tertulis, contoh undang-undang tertulis kan? Kalau etika apa contohnya? Kayak karakter dari diri kita sendiri itu Pak, kita bentuk sendiri. Misalnya kita jujur, disiplin, itu seperti itu etika. Terus kita menghormati orang lain. Tapi kalau peraturan pun Pak dia itu tertulis gitu, yang memang udah ada ikatannya gitu Pak. Oke, misalnya kita kalau kuliah jam 8 pagi misalnya, jam berapa sesi satu? 8.30. Oke, itu peraturan. Oke, begitu kita masuk ke kelas, apalagi etika? Tertib. Walaupun sudah ditulis kan? Oke, apa lagi? Selain tertib. Ya, menghargai dosen, menghargai teman, menghargai pendapat orang lain, walaupun beda pendapat, ya kan, dihargai, itu loh kira-kira. Terus kalau misalnya mau bertanya, Pak, mau izin Pak, mau nanya, kan itu etika, tapi itu nggak ditulis loh, ya. Nah ini kira-kira, misalnya gini, ya berpakaianlah yang sopan. Udah nggak ditulis harus gini bajunya, gini celananya. Kalau sempat itu ditulis semua dibekali lah gitu. Nanti pasti ada keberatan. Semua diatur di Unprini, itu nanti ada bilang gitu. Ya, nah itulah etika.
Nah, kalau kita bawakan ke etika bisnis, berarti di perusahaan. Apalagi kira-kira? Yuk, teman-teman. Yuk, yang belakang agak maju di depan bawah. Terus ini belakangnya ini misalnya ada di sini. Nah, oke. Yuk, apa contohnya etika bisnis? Berarti berbisnis yang beretika. Jadi kita beretika yang beretika. Nah, kalau berbisnis yang beretika, gimana kira-kira? Siapa kasih contoh? Sama-sama aja. Contoh ketika kita pasang iklan, ya, kita pasang iklan misalnya di televisi atau di papan reklame, kita tidak bisa menjelek-jelekan merek perusahaan lain, merek produk lain. Ini salah satu, ya. Apa lagi? Contohnya, ya, jujur. Maksudnya ini, kalau memang kita pakai bahan pengaman, diceritakan di apa namanya kalau di ekonomi, bungkusnya, misalnya di minuman mineral, itu kan ada label, label ya kan, di label itu dibuat komposisi, ya kan, ingredient atau obat, ya kan, itu kira-kira. Dikasih tahu lagi, misalnya kalau di supermarket, apalagi supermarket besar sekarang, kan dibuat di situ sudut misalnya produk yang dijajakan mengandung babi. Nah, jadi orang yang muslim ya nggak usah masuk ke situ gitu. Kalau itu nggak dibuat, berarti semua dicampur. Gimana kira-kira? Nah, ya itu kira-kira teman-teman. Kita jujur ngasih tahu kandungannya, kita jujur ngasih tahu expirednya. Karena kalau kita buat expirednya nanti sudah lewat waktunya dikonsumsi orang, ya berbahaya gitu. Ya. Nah, apa kira-kira? Bersaing sehat, ya kan? Kan itu berbisnis yang beretika, ya. Nah, misalnya tadi kita cerita tentang kampus kita, jadi kita bilang aja sama seperti di iklan televisi, ada disingkirkan merek lain, tapi kan nggak boleh dibilang, ya. Nah, ini kira-kira teman-teman. Nah, beretika. Nah, menurut Anda apa sih manfaatnya? Apa manfaatnya teman-teman? Apa manfaatnya kalau kita berbisnis dengan cara beretika? Ayo, pakai teman-teman. Nah, memenuhi kebutuhan para stakeholder. Jadi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kita itu kan punya kepentingan. Misalnya yayasan, terus pemerintah. Ya, urusan dengan pemerintah misalnya pajak, ya jujur kita melaporkan pajak. Tuh, ya. Jujur kita berbisnis dengan supplier. Kalau misalnya kita bisnis kita sepatu terbuat dari kulit, berarti supplier kita perusahaan yang menghasilkan kulit. Ya, jujur dalam hal apa? Dalam penawaran, dalam harga, dalam pembayaran, semacam gitu. Terus kita jujur dengan distributor, ya. Kalau kita tidak jujur dengan distributor, nanti distributor jualannya gimana? Kan mereka yang jual produk kita, ya. Contohnya juga di sini investor, oke, kreditor itu bank misalnya yang kasih pinjaman. Terus pemerintah supplier dan karyawan jadi pemilik perusahaan yang beretika baik. Nah, itu pernah saya bilang sama Anda, kalau kita membayar karyawan dengan gaji murah, menurut Anda dalam jangka panjang perusahaan beruntung? Enggak, karena bagi sebagian pengusaha kan gini, kalau bisa membayar murah, ngapain harus membayar mahal? Kenapa perusahaan nanti akan bangkrut dalam jangka panjang kalau membayar murah gaji karyawan? Kalau kita bayar murah itu namanya tidak beretika. Yuk, Hans. Kinerja karyawan nggak bagus karena dalam artinya Pak, kan cuma segitu dibayar.
gitu kan. Oke, berarti nanti dampaknya bisa gini. Kalau misalnya si Tumbur 6 bulan pertama digaji murah, terus dia merasa, aduh, kalau jangka panjang lama-lama kayak gini gaji mana nih, nggak bisa hidup, ya. Dia curi ilmu nggak dari perusahaan kita? Dapat nggak ilmu? Dapat. Begitu dia punya skill, cabut setelah setahun. Nah kalau Tumbur cabut berarti saya akan cari orang lain. Ya, saya cari ini. Inilah gantinya si Tumbur. Dia juga nanti setahun gitu setelah dia punya skill, cabut. Nanti diganti dengan ini. Duh, berarti yang tinggal di perusahaan saya ada yang nggak punya skill. Semua orang yang punya skill cabut karena merasa gajinya nggak sesuai. Tuh, kalau gitu terus perusahaan saya bangkrut lah. Ya. Banyak contoh seperti itu di Indonesia. Ada perusahaan perusahaan komersial, ada kampus seperti tadi yang kalau kita kuliah di siber etika yang nggak enak aja kita bilang merek kampusnya kan. Nah, ini kira-kira teman-teman. Contoh diawali sebenarnya ini di Inggris, ini sudah mereka bisa bahasa Inggrisnya. Tapi di etika itu punya dilema. Dilemanya adalah contoh, kalau beretika terhadap karyawan berarti membayar gajinya sesuai dengan ketentuan atau lebih tinggi dari situ, ya kan? Nah, kalau perusahaan kita baru berdiri, penjualannya masih kecil. Di satu sisi kita berangkatkan baru berapa kali ya? Harus bayar gaji, misalnya di Medan UMR 3,8, Sumatera Barat kalau di Medan 4 juta kira-kira, ya kan? Pegawai kita misalnya 10, jualan kita masih sedikit, berarti 10 kali 4 juta 40 juta. Ya, banyak perusahaan beranggapan gini. Atau bisa nggak pengusaha, kalau Anda pengusaha, Anda bilang sama pegawai baru gini, kita ini bisnisnya baru berintis, maklumlah ya, saudara-saudara, karena kita baru berdiri, ya gajinya 2 juta lebih sebulan. Bisa nggak kita bilang? Nggak bisa. Kalau kita namanya beretika nggak bisa. Gaji yang kita bayarkan kepada karyawan itu kan kita anggap investasi. Jangan kita anggap pengeluaran. Harus investasi. Investasi itu kan rugi sekarang untuk kapan-kapan ke depan gitu. Oke, sekarang kita bayar investasi kepada karyawan sesuai dengan gajinya tadi, contoh 4 juta sebulan. Kita anggap itu investasi. Yang ke depan kita anggap dari dia apa? Kinerjanya bagus. Kalau kinerjanya bagus kan mendatangkan keuntungan sama perusahaan. Ya, jadi anggap itu investasi, gaji yang kita bayarkan sama mereka. Jangan dianggap pengeluaran. Itu kira-kira. Ya, nah itulah dilemanya. Jadi beretika itu biayanya tidak murah, makanya banyak perusahaan melakukannya. Apalagi kalau pelanggaran etika itu tidak ada dendanya. Kan biasanya orang Indonesia gitu kan. Contoh, kenapa orang Indonesia bisa beretika tidak membuang sampah sembarangan di Singapura atau di Malaysia? Karena udah di dulu. Misalnya buang untuk rokok sembarangan 5 juta gitu. Di Medan kenapa mereka nggak dia gitu? Buang sampah kemana-mana karena nggak ada denda gitu. Ya, nah bagi kelas saya yang sudah pernah, misalnya gini, di Medan sudah ada peraturan daerah kalau sembarangan buang sampah bayarnya 10 juta denda, lebih mahal dari Singapura. Tapi sampai sekarang belum diterapkan. Kenapa? Loh, kalau kita mau menerapkan undang-undang atau ketentuan seperti tadi Perda, kan harus ada syaratnya. Contohnya apa? Ya memang harus terdapat lah di mana-mana bak sampah. Kalau nggak ada tong sampah di mana-mana, terus kita marahi orang, denda. Nanti katakan sama kita apa? Tuh, jadi kami kemana buang sampah? Di Medan masih banyak orang buang sampah pagi-pagi ini mau kerja suaminya, ya kan? Dari bawah istrinya sudah dikit nih, Pak nanti sekalian buang sampah. Pas lewat jembatan dibuang ke sungai. Nah, nanti yang menderita siapa? Warga yang menggunakan sungai itu di arah Kebelawang sana, gitu. Di sungainya banyak sampah. Itu dulu yang dibuat peraturan tegas di DKI oleh siapa gubernurnya yang dari Indonesia, apa namanya, etnis Tionghoa, Ahok, ya. Nah, jadi dulu di Jakarta dibuat ini, di
setiap titik atau jembatan sudah ada di situ petugas tim lah. Mereka sebut namanya tim orange karena pakai topi sama apa namanya kayak jaket gitu ya kan. Nah, jadi satu jembatan misalnya 3 orang. Tapi kalau lewat dari sini ambil, lewat dari sini ambil dari sini. Bisa nggak lewat sampah? Terlewat tidak? Mereka nggak bisa ambil. Bisa kan? Nanti akan diambil oleh tim yang di jembatan berikutnya dan seterusnya. Maka bersihlah sungai Jakarta. Ya. Kalau kita lihat di Belanda kan lebih tinggi air dari darat kan. Maka ke rumah-rumah pun ke dekat rumah ada air. Apa yang dibuat di sana? Yang dibuat jadi perahu, jadi tempat wisata gitu. Mereka dari satu tempat ke satu tempat lain ya naik perahu gitu. Ya, tapi bersih. Ya sumpah buat jorok gak bisa lewat. Nah, wali kota Medan pernah membuat rencana ini teman-teman. Ini kan sungai Deli kan. Gimana caranya membuat dari Medan sampai ke Belawan itu jadi tempat wisata sungai Deli itu? Jadi tempat wisata. Itu. Contohnya di satu tempat nanti dibuat bendungan, berarti dia tinggi airnya dari dalam kan. Nah itu jadi tempat wisata itu. Ya, tempat itu bersih dibuat ya kan lumayan gitu, bagus. Ya, nah ini kira-kira teman-teman. Jadi kenapa penting beretika supaya kita bisa memenuhi keinginan para stakeholders. Nah, tapi tadi ada dilemanya, biayanya besar. Oke, menurut Anda apa yang bisa dilakukan pemerintah atau apa ya komunitas-komunitas tertentu? Ya, misalnya kalau kampus kan ada yang tahu kalau swasta apa nama komunitas kampusnya? Swasta. Yang tahu? Ada namanya APTISI teman-teman. APTISI Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia. Ya. Nah, siapa ketuanya? Misalnya ketuanya ngomong gini sama semua anggotanya, bapak ibu kita harus menjadi kampus yang beretika, ya kan? Ada himbauan, ya. Silakan semua dosen dan juga karyawan digaji sesuai dengan ketentuan, ya. Malah kalau bisa di atas ketentuan. Contoh banyak perusahaan asing di Indonesia gajinya 2 kali lipat UMR. Karena apa? Supaya karyawan loyal, ya kan? Gak mau pindah. Kalau misalnya, kan misalnya gini teman-teman, saya misalnya dari sebuah perusahaan bisa kenal atau bisa tahu ada orang-orang tertentu yang punya skill di perusahaan lain. Bisa tahu teman-teman? Misalnya ada satu bank, apakah bosnya satu bank itu tahu bahwa oh di bank yang ini ada orangnya yang ini macam? Bisa tahu? Ya teman-teman? Bisa kan? Bisa. Terus kita goda dia. Kan kita rayu gimana caranya supaya dia mau masuk ke perusahaan kita. Kalau dibayar 2 kali lipat di perusahaan asal, terus manajemennya bagus, dia bilang apa? Ngapain pindah? Di sini kan jelas jenjang karir jelas, gaji bagus, penghargaan atau komunikasi jalan dengan baik. Ini ngapain pindah? Kan? Kira-kira teman-teman. Jadi loyalitas. Nah, jadi himbauan dari siapa? Dari komunitas. Oke, kemudian himbauan dari pemerintah. Ya. Contoh perusahaan yang beretika jangan membuang sampah sembarangan. Perusahaan yang beretika berarti membuang limbah setelah disterilisasi, ya kan? Oke, terus jangan kalau misalnya membuka hutan, jangan membuka hutan dengan cara membakar. Itu loh. Ya, jangan dibakar karena polusi ke atas gitu kira-kira. Ya. Nah, ini himbauan-himbauan dari pemerintah. Tapi memang ke depan himbauan nggak cukup gitu loh. Maunya ada peraturan dan denda yang mengikat gitu. Ya. Contoh begini. Kalau ada perusahaan menggelapkan pajak,
lu kan masuk penjara bosnya, ya kan? Sudah masuk penjara denda lagi gitu. Kira-kira itu menakutkan? Menakutkan kan? Seorang bos takut kali lah masuk penjara. Nanti kalau dia masuk penjara, biasanya masuk media. Jadi tahulah seluruh orang Indonesia misalnya. Kalau tahu seperti itu, reputasi perusahaan jelek. Kalau reputasinya jelek, penjualannya, produknya nggak laku. Kan jadinya merugikan perusahaan. Gitu. Kan? Itu kalau ada aturan yang mengikat. Maunya seperti itu gitu. Tapi itu kan jadi undang-undang namanya kalau sudah